Perang Bubat, Darah untuk Mahkota. Bagian 4, luka yang tak pernah sembuh. Malam menelan dataran Bubat dalam sunyi yang tidak wajar. Tidak ada nyanyian kemenangan. Tidak ada pesta penaklukan. Hanya angin yang mendesir pelan, membawa bisikan para arwah yang baru dilahirkan dari pertempuran berdarah itu. Gajah Mada berdiri di tengah puing kehormatan dan jasad para bangsawan Sunda. Di tangannya, gulungan sumpah palapa terasa lebih berat dari biasanya. Ia telah menuntaskan satu titik penting dari visinya, menyatukan Nusantara. Tapi mengapa hatinya terasa kosong? Di balik matanya yang tak berkedip, ia tahu, ia telah menang secara politik, tapi kalah secara manusiawi. Mereka akan mengingat ini bukan sebagai penaklukan, tapi sebagai pengkhianatan, ujar Aditya Warman, seorang bangsawan Minangkabau yang berdiri tak jauh darinya. Gajah Mada tak menjawab. Ia tahu Aditya Warman benar, tapi di medan kuasa, belas kasihan adalah kelemahan. Sementara itu, jauh di barat kabar tentang kematian Jah Pitaloka dan Raja Sunda menyebar lebih cepat dari angin. Kerajaan Sunda Galuh terguncang. Rakyat menangis tapi bukan hanya karena kehilangan, mereka marah. Majapahit tidak hanya membunuh Raja kita, mereka memperkosa martabat kita, ujar seorang petapa tua di Ciburui. Dan untuk itu, darah akan menuntut darah. Dalam senyap, para keturunan bangsawan Sunda mulai bersumpah satu demi satu. Kutuklah mereka yang menyebut nama Majapahit di tanah ini. Putri kami dibunuh, bukan karena cinta, tapi karena kesombongan. Kami tak akan biarkan darah Jah Pitaloka kering begitu saja di tanah Bubat. Perang memang telah selesai, tapi dendam baru saja dilahirkan. Dendam yang tidak berbentuk pasukan, tapi hidup dalam lagu-lagu rakyat, dalam bisikan pengasuh kepada anak-anaknya, dalam larangan menikah antar bangsa, dalam rasa benci yang disimpan generasi ke generasi. Seorang pujangga Sunda menulis dalam lontarnya, Gajah Mada mungkin bisa menyatukan Nusantara, tapi ia tidak bisa menyatukan hati. Dari tubuh seorang gadis, meledaklah bangsa yang patah. Di Majapahit, Hayam Wuruk menangis dalam diam. Ia tak pernah menyangka bahwa cinta sejatinya akan diubah menjadi kartu politik. Ia berjalan sendirian malam itu, menyusuri taman istana yang sepi, lalu berbisik ke langit. Maafkan aku, Pitaloka. Jika bisa kutukar mahkota ini dengan tubuhmu yang hidup kembali, akan kutanggalkan segalanya. Tapi, tak ada yang menjawab. Karena arwah yang mati di Bubat sudah terlalu penuh dengan luka. Bersambung ke bagian 5, keturunan dan kebencian. Jika kamu ingin, bagian berikutnya akan mulai menjelajahi bagaimana anak cucu para penyintas Bubat hidup dalam bayang-bayang tragedi itu. Dan apakah dendam bisa berubah menjadi pengampunan atau justru semakin dalam.